Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para peserta kajian rahimakumullah dimanapun berada, eh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari di pekan yang kedua ya di bulan Februari ini kita dipertemukan Allah kembali, dan kalau kita lihat kalender kita sudah masuk menjelang akhir Rajab ya. Kalau hari Kamis kemarin tanggal 27, Jumat 28, sekarang 29 ya. Besok 30 ya, kalau kita genapkan sebulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Doa yang sering kita lantunkan walaupun ada yang menyebut derajat hadisnya tidak sampai sahih, tapi maknanya benar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Kita minta kepada Allah agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan ya. Dan ini menjadi harapan kita semua tentu saja dapatkan kemuliaan ya, eh, bulan suci Ramadan ya. Baik. Kalau kita lihat jadwal kajian atau kurikulum kajian kita ya, kita sudah eh, atau kita fokus pada pembahasan siratus sahabat, sejarah hidup para sahabat, ar-rijal halal rasul ya, orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah menyelesaikan al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah ya, empat khulafa ar-rasyidun. Kajian kita ini di recording, direkam di YouTube. Di bagian belum sempat atau kemudian terlewatkan kajiannya, bisa ditelusuri di akun YouTube PPKP insya Allah ya. Ar-Rakib. Hmm, tentang Abu Bakar, ya, tentang Khalifah Umar, tentang Osman, dan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita sudah selesaikan dengan beberapa seri. Umar bin Khattab itu sempat 3 atau 4 serial waktu itu ya, karena cukup banyak sisi yang kita harus telaah dari kehidupan beliau dan kita ambil ibrahnya ya. Nah, demikian juga dengan para sahabat yang lainnya, kita sudah selesaikan sampai Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kita sudah sempurnakan dengan 2 cucu Rasulullah, Al-Hasan wal Husain. Ya. Kisah tentang cucu Rasulullah, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Pada pekan lalu ya, atau bulan lalu kita sudah membahas biografi kemudian kehidupan Al-Husain bin Ali radhiyallahu. Nah, hari ini ya, sebelum kita meneruskan tentang biografi 10 sahabat dijamin surga ya, kita akan insert lagi dengan biografi seorang sahabat Rasulullah yang relatif kontroversi ya. Makanya di pamflet yang sudah disebar itu dikasih judulnya Menguak Kontroversial Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Sharing sedikit, dulu ketika saya mengambil kuliah di S2 di Pemikiran Politik Islam, di semester yang ketiga, ya, saya sudah mengajukan judul tesis. Ya. Karena biasanya kalau kuliah itu yang suka nyangkut itu di karya akhirnya. Udah beres semua kuliah gitu kan, begitu tugas akhir suka molor tuh ya. Nah, mengantisipasi hal itu maka walaupun tersisa 1 semester lagi kuliah ya, saya sudah mulai mengajukan tesisnya. Ada 2 yang saya ajukan waktu itu. Pertama tentang membedah ya, fatwa-fatwa kontroversial Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Ya. Jadi ada beberapa pemikiran beliau yang dianggap kontroversi dalam konteks Indonesia, termasuk kala itu membolehkan presiden wanita, ya, boleh membolehkan mengucapkan selamat Natal, belum membolehkan main sinetron, perempuan main sinetron. Ini hal-hal yang kontroversial dan saya ajukan sebagai alternatif tesis. Nah, yang kedua adalah ya, membedah pemikiran
Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi demikian kira-kira tema tesisnya ya. Dan para promotor waktu itu pembimbing lebih cenderung pada yang kedua. Karena emang jurusan kuliah saya sejarah pemikiran politik Islam. Ya, mungkin dengan alasan itulah maka tesis yang punya membedah menelusuri pemikiran politik Muawiyah ini jadi apa tesisnya. Maka saya garap dan alhamdulillah ya referensi waktu itu cukup banyak ya. Saya seharian duduk di perpustakaan di PIA Jakarta waktu itu dan beberapa yang lainnya. Dan tidak seperti sekarang informasinya. Di tahun 2013 ya, waktu itu belum dunia belum seperti sekarang. Nah, alhamdulillah selesai. Ya. Dan cum laude dapat nilai A, saya waktu sidang ya. Demikian juga dengan kelulusan ya. Setahun atau 2 tahun kemudian eh, seorang dari Malaysia ya, seorang pemilik penerbit buku ya, publisher, saya sodorin buku tersebut ya, atau tesis tersebut saya diskusikan. Dan akhirnya tertarik untuk terbit. Maka diterbitkanlah tesis saya dengan judul Wajah Politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi terbit pertama kali justru di Malaysia dengan judul Wajah Politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Diterbitkan oleh uh, penerbit Alam Raya Enterprise, ya, Alam Raya Enterprise yang berpusat di Kuala Lumpur. Nah, beberapa tahun kemudian baru terbit di Indonesia, ya, dengan 3.000 eksemplar cetak waktu itu dan terjual ya. Hanya saja hari ini penerbit belum pencetak ulang. Jadi stoknya sangat terbatas. Ya. Wajah politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ya, sosok di antara sekian banyak sahabat Nabi yang relatif kontroversial. Dan di Indonesia bahkan cenderung nama ini agak negatif. Agak-agak negatif. Buktinya apa? Saya belum menemu ada orang yang namanya Muawiyah. Mungkin ada, tapi saya belum ketemu. Siapa gitu? Entah. Karena tidak anak ustadz ya. Saya secara pribadi juga nggak kepikir ya. Saya punya 5 anak, 3 anak laki-laki saya nggak kepikir tuh mau menamakan dengan Muawiyah gitu ya. Ya kalau sekarang udah gede semua gitu ya. Yang paling kecil kelas 4 SD. Jadi yang lain juga yang tidak ada. Tapi kalau misalnya Omar atau kemudian Abu Bakar adalah beberapa, Utsman banyak sekali, Ali apalagi. Ya, Khalid ada tetangga saya namanya Khalid. Kemarin ketemu dengan teman juga anaknya Khalid. Kita suka ledekin ya. Jadi Khalid anak tertuanya, kita suka panggil dengan Abu Khalid. Ya, Abu Khalid disingkat dengan Abu Khal. Abu Khal itu kalau bahasa Arab agak jelek artinya. Orang yang paling bakhil gitu ya. Dia marah kalau dipanggil Abu Khal. Ya Abu Khal ya. Nah tapi kalau Muawiyah itu nggak ada. Bukan nggak ada, belum belum nemu gitu ya. Ada teman atau siapa yang menamakan anaknya dengan nama Muawiyah. Wallahu alam, ya, entah karena image sosok sahabat Nabi ini yang relatif dianggap tuh tidak bagus gitu kan, atau dengan alasan yang lainnya. Tapi memang demikian. Dalam bentang sejarah, saya mendalami tema sirat Nabi ini mungkin sudah lebih dari 20 tahun agak konsen. Dari tahun 2000. 2000 sampai sekarang 2024. Artinya sudah 24 tahun ya. Dan sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya, dari generasi ke generasi relatif sangat-sangat mendapatkan sorotan yang sangat tajam. Ya. Bahkan sosok seperti yang kita hormati, mulia kita doakan ya, Buya Hamka sendiri dalam bukunya Sejarah Umat Islam, saya enggak karena nggak megang bukunya ya, nanti mungkin dicek sendiri, itu agak miring menyebutkan tentang sosok Muawiyah. Bahkan buku-buku induk kita ya, yang dipelajari ketika Tsanawiyah ya. Saya kebetulan lulusan Tsanawiyah, resmi diterbitkan oleh penerbit Kudus ya, dan di bawah apa tim ya Depak gitu kan, resmi gitu sebagai buku panduan kurikulum sejarah kebudayaan Islam di tingkat Tsanawiyah. Agak miring juga menyebut sosok Muawiyah ini. Disebut dengan pemberontak, disebut dengan culas dan musang berbulu domba dan beberapa penulis yang lain juga demikian. Padahal mereka bukan orang Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah ya nggak usah diomongin, pasti. Jadi kalau orang Syiah menganggap Muawiyah ini ya kafir, murtad, ya, dan boleh dilaknat, ya, sebagaimana mereka membolehkan melaknat para sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar, ya, Omar dan
Utsman bin Affan. Ya. Baik. Nah, kita akan mengenal lebih detail ya sahabat Rasulullah SAW ini ya. Sebenarnya siapa sih dia dan bagaimana kiprahnya atau kemudian dia menjadi kontroversi di kalangan uh, umat Islam ya. Oke. Muawiyah bin Abu Sufyan muassis Daulatil Umayyah di Dimashq, di Dimashq. Ya, demikian kira-kira ya. Muawiyah bin Abu Sufyan ini dia adalah pendiri ya dinasti Umayyah. Kita tahu bahwa bentangan sejarah Islam ya, itu turun naik. Selepas wafatnya Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan sempurnakan dengan Hasan. Selesai masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, maka bergantilah ke dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Ya, pusatnya Damaskus, Suriah, dengan rentang waktu kira-kira 91 tahun. Dari tahun 40 Hijriah, 41 Hijriah ya, sampai 132 Hijriah. Ya. Nah, ini disebut dengan dinasti atau daulat ya, Bani Umayyah, daulat Al-Umayyah. Ya. Nah, setelah itu periodisasi sejarah Islam ya, lanjut ke dinasti Abbasiyah dari 132 Hijriah sampai ya, 656 Hijriah, 500 tahun lebih. Ini berpusat di Baghdad, ya. Dinasti atau Daulat Al-Abbasiyah. Ya. Nah, 500 tahun berkuasa, kemudian itu apa namanya runtuh, ya. Dan penyebab runtuhnya banyak internal ataupun eksternal, di antaranya adalah serbuan pasukan Mongol Tartar pada waktu itu. Ya. Nah, lalu muncul beberapa kerajaan kecil. Ya, ada kerajaan Alayubiyah, ada Fatimiyah, ada Saljuk, ada Mongol, ada apalagi ada Mamalik, ya, dan kerajaan Safawi dan beberapa kerajaan lainnya sampai naiklah dinasti Utsmani atau dinasti Utsmani. Ya, Turki Utsmani yang kita kenal hari ini yang berkuasa atau muncul dari tahun 1453 ya, ketika Al-Fatih menaklukkan Nusantara sampai 1924. Nah, inilah sejarah umat Islam. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan ini dia adalah pendiri dari Daulat Al-Umayyah di Damaskus, Suriah. Ya, baik. Hmm, kontroversi. Ya. Mengapa sahabat Nabi ini menjadi kontroversi? Ya? Pertama, Muawiyah ini adalah sosok yang lahir dari rahim atau tokoh yang memerangi Islam. Ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Dua perang besar yang pernah dipimpin melawan kaum muslimin. Perang Uhud, Khandaq. Dua kali dia ingin membunuh Rasulullah. Ya, Abu Sufyan, tokoh kafir Quraisy waktu itu, memerangi kaum muslimin, dan ibunya Hindun binti Utbah yang pernah membayar Wahsy bin Harb untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW dalam perang. Ini yang pertama. Mengapa sosok ini menjadi kontroversi? Walaupun nanti bisa dibantah, ya, karena kalau ini alasan kita membenci Muawiyah, maka ada banyak tokoh yang lahir dari rahim orang-orang yang Islam. Bahkan Khalid bin Walid sendiri awalnya musuh Islam. Umar bin Khattab sendiri juga demikian. Ya. Hampir 4 tahun namanya ketika Islam hadir atau Rasul menjadi Nabi, Umar sangat memusuhi Islam, orang yang keras. Ya. Demikian juga dengan misalnya Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu juga demikian. Nah, ada anaknya yang masuk Islam. Ya. Ini satu. Yang kedua adalah, dan ini mungkin bisa di dalam tanda kutip dibenarkan. Ya. Maksudnya bukan pembenaran, tapi wajar kalau dia menjadi kontroversial. Sikapnya menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita pernah bahas dalam kisah Ali bin Abi Thalib, di mana terjadi perang besar antara Ali bin Abi Thalib, ya, Khalifah sah, dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam peristiwa dengan perang Siffin. Kita pernah bahas dalam kisah Ali bin Abi Thalib. Mungkin nanti kita akan review sedikit ya. Nah, ini juga menjadi penyebab ya, mengapa sosok ini dianggap bermasalah karena dia menentang Ali. Ya. Tapi sesungguhnya yang menentang kebijakan Ali ya, dan menuntut agar Ali mengadili orang-orang yang membunuh Utsman, demikian alasannya, itu sebenarnya bukan Muawiyah saja. Bahkan sebelumnya ada Aisyah, ada Zubair bin Awam,
ada Talha bin Ubaidillah, ada beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Jadi bukan hanya Muawiyah. Jadi kalau kita pengen salahkan Muawiyah, berarti kita harus salahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Padahal ini adalah wilayah istihadi. Ya. Wilayah di mana seseorang itu dibolehkan berbeda pendapat. Ini masalah politik. Nah, ini masalah politik. Jadi kalau di bidang fikih saja kita boleh berbeda pendapat, apalagi masalah politik gitu kan. Jadi masalah politik itu tidak bisa dihukumi hitam putihnya saat itu terjadi. Jadi kita nggak tahu pilihan politik kita hari ini 5 tahun ke depan jangan-jangan salah gitu kan. Maka kita jangan mudah memvonis seseorang sesat gara-gara beda pandangan politik dengan kita ya. Karena istihad kita masing-masing berbeda. Bisa jadi. Demikian juga dengan sikap Muawiyah. Untuk waktu itu ya mungkin banyak yang membenarkan sikap Aisyah, Muawiyah dan seterusnya karena ingin mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Namun kondisi yang sudah tidak nyaman, provokator, orang-orang luar sudah mulai masuk, ya. Beberapa para sahabat Nabi senior sudah meninggal dunia, maka terjadilah kekisruhan itu. Nah, yang ketiga, ini juga penting. Ya. Banyak yang menganggap negatif sosok Muawiyah ini karena dia menyalahi kebijakan Al-Khulafaur Rasyidun sebelumnya. Di mana pada masa-masa sebelumnya, pergantian kepemimpinan itu ya, tidak dengan cara dinasti, tidak dengan sistem kerajaan. Abu Bakar wafat digantikan dengan Omar. Omar bukan siapa-siapanya Abu Bakar, bukan anak, bukan ayah, bukan paman. Omar bin Khattab wafat digantikan dengan Utsman. Utsman juga berbeda kabilah dengan Umar dan Utsman wafat digantikan dengan Ali. Sehingga dianggap ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya, menyelisihi tradisi kebiasaan peralihan kekuasaan yang sebelumnya. Ya, di mana jelang meninggal dunia Muawiyah ini berwasiat agar yang menjadi khalifah setelahnya adalah putranya Yazid bin Muawiyah. Ya, ini sering menjadi celah kritik terhadap Muawiyah. Namun sebenarnya tidak juga. Karena yang melakukan hal ini lagi-lagi bukan dia. Dan sesungguhnya dalam Islam sistem kerajaan dinasti itu sah-sah saja asal ya tidak menyalahi ya peraturan dan kesepakatan yang ada. Ya, dan makanya di Indonesia menjadi masalah gitu ya, karena peraturannya bukan sistem kerajaan. Jadi kalau di Saudi, di beberapa negara lain nggak masalah ya. Cuman kalau di Indonesia, ketika seorang ayah atau siapa menunjuk anaknya untuk menjadi penggantinya, itu bermasalah karena kita bukan sistem kerajaan. Tapi kalau kita dari awal sudah sistem kerajaan, oh nggak masalah. Seperti Arab Saudi, ya, atau negara-negara dulu misalnya, atau bahkan sebelum Islam, sebelum Rasulullah, ada kerajaan besar namanya Kerajaan Daud. Ketika Daud meninggal dunia, yang menggantikan anaknya. Ketika Sulaiman meninggal dunia, digantikan anaknya Susnya. Jadi ada 7 keturunan Nabi Daud kalau tidak salah yang mewarisi kerajaan Nabi Daud dan itu dilakukan secara turun-temurun berdasarkan dinasti. Ya. Nah, Muawiyah dianggap menyisihi ya apa namanya kebiasaan ya bang kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Nah, yang kedua ya ini silsilahnya. Jadi kalau kita lihat silsilah Muawiyah ini jemaah, dia agak berbeda dengan Rasulullah. Ya. Jadi Nabi itu dari kabilah Bani Hashim dan Muawiyah itu dari kabilah Bani Umayyah. Jadi beda klan dengan Rasulullah, tapi mereka ketemu di Abdi Manaf. Yang kalau kita tarik ke atas lagi, kita ketemu dengan Quraisy. Jadi baik Rasulullah, Ali, Utsman ataupun Muawiyah ini min Quraisy. Ya. Nah, dari silsilah ini kita bisa paham mengapa Muawiyah bin Abu Sufyan itu ya sangat membela Utsman karena dia satu kabilah Bani Umayyah. Ya, jadi dia menganggap ana waliyu Utsman. Gitu. Saya ini walinya Utsman. Ya, orang yang bertanggung jawab menuntut balas atas wafatnya Utsman bin Affan. Ini pentingnya tabel ini di silsilah ini ditampilkan agar kita tahu bahwa demikianlah kedekatan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Utsman bin Affan. Mereka satu suku yaitu Bani Umayyah. Lahir dari rahim tokoh Quraisy. Jadi Muawiyah ini pembesar. Ibunya Hindun binti Utbah. Utbah bin Rabi'ah, ibu dari Hindun ini, tokoh sentral Quraisy, terutama dari kabilah Bani Abdi Syams. Ya. Ini nampak pada sikap masyarakat
ketika Nabi diutus. Ya, mereka selalu meminta pendapat kepada Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun ini. Ya. Di keputusan-keputusan Utbah atau ide dan usulan Utbah itu kadang menjadi kebijakan. Termasuk misalnya ketika orang-orang kafir Quraisy sudah begitu marah dengan Rasulullah, ini diprovokasi oleh Abu Jahal, tapi Utbah bin Rabi'ah ini sempat menenangkan. Kata Utbah bin Rabi'ah, kakeknya Muawiyah berarti dari pihak ibunya, kata dia, coba kita lakukan pendekatan secara lunak kepada Muhammad. Ya, dia sebenarnya pengen apa dengan dakwahnya itu? Ya. Maka Utbah ini sempat mendatangi Rasulullah dan kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya, Anda pengen apa? Pengen harta, pengen kekuasaan, kerajaan, jadi raja, atau pengen wanita? Ini pendekatan yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah terhadap Rasulullah. Namun Nabi dengan tegas mengatakan, ya, bahwa seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, lan atruka hadi dakwah, au ahluka dunah. Saya tidak akan meninggalkan dakwah. Nah, begitu berperan sosok Utbah, ya, ibu kakek dari Muawiyah dari sisi ibunya. Adapun ayahnya yang tadi saya sampaikan, Abu Sufyan bin Harb ini, dia seorang tokoh yang dulu dikenal sebagai tajir, ya, pedagang sukses. Ya. Dia yang mimpin kafilah-kafilah dagang yang ingin berangkat ke Syam ataupun ingin berangkat ke Yaman. Ya. Yang berangkat ke Yaman ataupun ke Syam, dia yang mimpin. Dia juga dikenal sebagai ahli strategi perang. Ahli strategi perang. Ya. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat disegani. Nih Pak Samsul kayaknya masih open kamera nih. Open suara. Jadi agak berisik sedikit. Oke. Sudah, Oke. Ada ya. Baik. Ahli strategi perang, ya, baik sebelum Islam ataupun setelah masuk Islam, nanti kita suatu saat kita akan bicara khusus tentang Abu Sufyan ini dan kiprahnya, ya. Yang ketiga, dia bangsawan yang sangat dihormati dan disegani. Yang mimpin pasukan Uhud, ya, melawan Rasulullah, begitu juga dengan sebagai panglima perang tertinggi dan perang Khandaq melawan kaum muslimin pada tahun ke-5 Hijriah, ya. Dan dari kabilah Bani Umayyah, satu kabilah dengan Utbah bin Rabi'ah. Begitu Utbah bin Rabi'ah meninggal dunia, mertua yang meninggal dunia, maka yang diangkat menjadi, ya, pimpinan utama Bani Umayyah di era Rasulullah adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya. Baik. Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Ketika Rasulullah SAW diutus, usianya waktu itu masih sekitar 5 tahunan. Ya. Ada mengatakan kurang dari itu. Yang pasti dia lebih muda dari Ali. Ya, jadi kalau Ali itu 8 tahun, dia lebih muda dari itu. Dan sehingga dia tidak masuk Islam. Sebab ayahnya itu sangat memusuhi Islam. Ya, jadi dia dan Muawiyah ini sangat terpengaruh dengan ayahnya. Dan peristiwa pun bergulir, ya, ketika terjadi perang Badar, dia nggak ikut, Uhud tidak ikut. Semua peperangan di awal-awal dia tidak ikut karena merasa dia masih muda dan anak orang kaya gitu kan. Tipe Muawiyah ini dari awal memang bukan tentara, ya. Jadi bukan tukang kelahi gitu, ya, bukan tipe-tipe tentara seperti Khalid, seperti Ikrimah, seperti Umar, enggak. Jadi awal-awal, ya, sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah tahun ke-7 Hijriah atau tahun ke-6 di awalnya perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-7 Hijriah Rasulullah datang ke Mekah Al-Mukarramah, ya, untuk melaksanakan umroh. Ya, ini adalah hasil perjanjian dari kafir Quraisy sebelumnya, di mana mereka membolehkan kaum muslimin untuk umroh di Mekah selama 3 hari. Maka Nabi umroh selama 3 hari di Mekah, dan umrohnya disebut dengan umroh qadha tahun ke-7 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan mengatakan, saat itulah saya masuk Islam. Ya, dia sendiri mengatakan dalam buku-buku, saat itulah saya masuk Islam. Tetapi keislamannya masih sirriyah, diam-diam. Mengapa? Karena takut dengan bapaknya. Bapaknya masih ada waktu itu dan kafir. Bapaknya masih menentang Islam pada saat itu. Maka dikabarkan dia masuk Islam lebih dulu dari ayahnya, namun sirriyah, diam-diam. 2 tahun kemudian ketika Fathu Makkah, di mana Abu Sufyan sudah masuk Islam,
lalu dia menjaharkan, mengumumkan keislaman. Jadi eh, kalau hadis ini benar, sahih jemaah, maka Muawiyah bin Abu Sufyan ini dianggap orang yang aslama qabla al-fathi, masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Dan orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah ini memiliki keutamaan sendiri dibanding dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi para sahabat Nabi itu fihi muttawaqat. Ada tingkatan-tingkat keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang mendukung dakwah Nabi awal, berjibaku dengan Rasulullah, merasakan penderitaan dan sebagainya, itu tentu berbeda derajatnya, utamanya dengan orang-orang yang masuk Islam di belakangan ketika semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Karena itu dalam Islam kita menghormati al-awail, ya, para pendiri. Dalam ungkapan bahasa Arab ada kalimat al-fadlu lil mubtadi walau ahsan al-muttabi. Jadi keutamaan itu tetap dimiliki oleh orang-orang yang memulai, para perintis. Ya, dalam bahasa Al-Quran disebutkan as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Itu lebih utama daripada orang-orang yang melalui masuk Islam pada era-era setelahnya. Ya, walaupun mereka tergolong sahabat Nabi. Karena dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan pada peristiwa Fathu Makkah dia mengumumkan keislamannya, kan itu dia sempat terlibat dan ikut serta dalam beberapa peperangan membersamai Nabi. Di antara adalah perang Hunain tahun ke-8 Hijriah dan perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Inilah dua perang terakhir yang terjadi di akhir hayat Rasulullah SAW. Karena setelah perang Tabuk tidak ada lagi perang yang dipimpin oleh Rasul. Perang Tabuk terjadi tahun ke-9 Hijriah di bulan Ramadan, ya, bulan Rajab sampai Ramadan, ya, 2 bulan lebih. Lalu tahun ke-10 Haji Wada dan kemudian Nabi meninggal dunia. Ya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini, alhamdulillah, membersamai Nabi pada dua peristiwa ini, dan ini yang membuat dia uh, memiliki keutamaan sebagaimana Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama, itu pernah ditanya, ayyuhuma afdal, manakah yang lebih utama? Muawiyah am Umar ibn Abdul Aziz. Jadi dulu ada yang nanya, manakah yang lebih utama? Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah paling zuhud di masanya. Orang yang paling sederhana, adil. Dia memerintah Bani Umayyah hanya 2,5 tahun, setengah periode. Tapi sudah berhasil menciptakan kondisi yang sangat baik, kesejahteraan yang sangat merata, keamanan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Tapi ketika dibandingkan, manakah yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Maka ya Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama terkenal waktu itu, mengatakan, sungguh ya uh, inna atau la turabu fi anfi Muawiyah afdalu min Umar ibni Abdul Aziz. Sungguh katanya, debu yang nempel di hidungnya Muawiyah, debu nih nempel di hidungnya Muawiyah. Ini bahasa Bogornya upil gitu ya. Upilnya Muawiyah, ya, itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena Muawiyah membersamai Rasulullah, salat di belakang beliau. Ketika Nabi mengatakan Rabbana walakal hamdu, maka Muawiyah dan yang lain mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka Muawiyah mengatakan Rabbana walakal hamdu. Artinya apa? Dia membersamai Rasulullah. Huwa minas sahabah. Jadi Muawiyah ini dari golongan sahabat. Sementara Umar bin Abdul Aziz dari golongan tabi'in. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah orang yang hidup pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian baru setelahnya generasi berikutnya, ya. Setelah Rasulullah wafat, jamaah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini membaiat Abu Bakar Siddiq dan menjadi tentara Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Ya. Selama 2 tahun setengah Abu Bakar Siddiq memerintah, dia ikut serta dalam mengembalikan, ya, kekokohan umat Islam yang waktu itu sempat nyaris terberai dengan adanya orang-orang murtad. Ya, dengan adanya orang murtad. Maka dengan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, kita pernah ceritakan, beliau berhasil dengan pasukannya membasmi orang-orang murtad tersebut di bawah panglima besar Khalid ibn Walid. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan selalu ikut.
Bahkan dia juga ikut dalam menaklukkan wilayah Syam, ya, yang kita kenal dengan 4 negara hari ini, ya, termasuk diantaranya Palestina. Ya. Jadi ketika Syam sudah dikuasai dan wilayah ini sudah dibagi oleh Umar bin Khattab, ya, dengan masing-masing kepala daerahnya. Nah, adalah wilayah Syam, ya, wilayah Syam ini, ya, pertama kali ketika ditaklukkan secara keseluruhan, gubernurnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika dia meninggal dunia, jazakumullah, maka bergantian dan terakhir, ya, sempat Muawiyah Syam ini, ya, dipegang, diamanahkan kepada Yazid bin Abu Sufyan, adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Yazid meninggal dunia, maka akhirnya Syam diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka sejak saat itulah di masa Umar bin Khattab, Muawiyah menjadi gubernur Syam. Untuk diketahui jamaah, Syam ini ibarat apa ya? Mungkin kalau di Indonesia kayak Jawa Barat. Terpadat penduduknya dan paling luas juga. Saya nggak tahu, mungkin nanti cari data lagi, tapi karena saya tinggal di Jawa Barat, di Bogor, Jawa Barat itu penduduknya hampir 2 kali lipat penduduk Arab Saudi. Maka Kang Aher dulu pernah mengatakan, saya ini kekuasaan saya katanya melebihi Raja Salman. Nah, ya. Jadi kalau Raja Salman itu memimpin 30 juta penduduk gitu kan, ya, Jawa Barat itu 50 juta. Jadi luar biasa, ya. 2 kali penduduk kerajaan Arab Saudi jumlahnya besar. Nah, Syam waktu itu juga demikian, adalah kegubernuran atau provinsi kalau sekarang paling besar. Dan yang diberikan amanah untuk memimpin negerinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan itu bukan sebentar, sampai Umar wafat. Ya, artinya apa? Ini sosok, ya, eh, kuat itu kan kepemimpinannya. Yang kedua, kuat secara integritas, etika moral dan akhlaknya tidak masalah. Karena Umar itu melihat sisi seorang pemimpin itu dari sisi tiga sisi yang dievaluasi. Pertama, leadershipnya, kekuatan leadership. Yang kedua adalah kekuatan integritas, akhlaknya gitu kan. Yang ketiga adalah di aspek profesionalitas. Tiga, ya. Pertama leadershipnya. Jadi Umar kalau mengangkat seorang pejabat, yang dia pertama leadership, dia memiliki kemampuan nggak untuk memimpin, leadership. Ini penting, ya. Sebab kalau seorang pemimpin tidak memiliki kekuatan leadership, maka dia akan gampang di steer, ya, gampang diatur. Yang kedua, integritas. Umar mementingkan sekali faktor ini. Ya, seorang pemimpin kata Umar harus memiliki integritas yang kuat, tidak boleh bohong, tidak boleh ingkar janji, ya, eh, tidak memiliki akhlak yang buruk, etika yang buruk, tidak memiliki apa namanya, ya, ya, integritas, ya, kesabaran yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah profesionalitas, ya. Nah, banyak sahabat Nabi yang mungkin kuat dari aspek leadership, ya, mungkin kuat dari aspek ibadah, mungkin, ya, mungkin kuat secara integritas akhlaknya. Tapi ada orang yang dianggap tidak profesionalitas. Misalnya Ammar bin Yasir itu dipecat oleh Umar, bukan karena lemah integritasnya, akhlaknya, ibadahnya enggak. Tetapi dia dianggap tidak mengenal wilayah Kufah. Ketika dites oleh Umar, ternyata dia tidak menguasai wilayah-wilayah yang dipimpin. Dipecat oleh Umar. Muawiyah bin Abu Sufyan jamaah lebih hampir 8 tahun mungkin. Dia menjadi gubernur Syam dan tak pernah dipecat oleh Umar. Artinya apa? Secara kepemimpinan, leadership, dan integritas dan profesionalitas, Muawiyah bin Abu Sufyan tidak ada masalah. Ya, walaupun bukan berarti tidak ada cerita tentang beliau, bukan. Pernah suatu saat ada yang laporin, netizen. Memang netizen itu dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi ada netizen ngelaporin ke Umar. Ya Umar, itu gubernurmu, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan itu orangnya royal. Ini bahasa saya, ya. Jadi hidup mewah, pakainya bagus, kendaraannya mewah gitu kan. Sementara prediksi Umar, pejabat itu tidak boleh hidup mewah. Sebab kalau pejabat hidup mewah, ya, maka dia akan menjadi sorotan masyarakat dan itu bisa menjadi fitnah. Beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha hidup mewah, no problem, no masalah. Silakan. Ya. Tapi kalau pejabat, enggak, itu akan jadi fitnah. Walaupun kemewahan itu dari duitnya sendiri. Maka Umar bin Khattab jamaah datang ke Syam, datang ke Damaskus. Disambut oleh Muawiyah bin Sufyan dengan segala kemewahan.
tentu saja. Dia bawa kuda yang paling bagus gitu kan, kemudian pakaian yang bagus. Umar marah. Umar marah. Dan Umar tidak mau menemui Muawiyah bin Abu Sufyan sebelum mengganti pakaian itu. Maka dikisahkan dengan sangat detail bagaimana Umar bin Khattab ini yang naik jalan dikejar oleh Muawiyah. Kata Muawiyah, ya Umar, saya tahu Khalifah, saya tahu Anda tidak suka dengan penampilan saya seperti ini. Ya, tapi tunggu dulu. Ya. Dengarkan omongan saya akan jelaskan. Ya. Maka Umar dengan bijak, walaupun tetap kesal gitu ya, meladeni. Oke, kata Umar, saya dengar, silakan. Ya, ya Khalifah katanya. Saya menggunakan pakaian seperti ini, gitu kan, berwibawa seperti ini, gitu kan. Saya punya alasan. Ya, saya ini adalah pejabat Anda, ya, bawahanmu, yang lokasinya sangat jauh dari Madinah, paling ujung. Damaskus Madinah itu tidak kurang dari 2 bulan perjalanan. Jauh. Di wilayah paling jauh dari Madinah. Yang kedua, ya, kekuasaan saya ini, mau Syam ini paling dekat dengan musuh. Syam, Romawi pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki kewibawaan yang tinggi, maka kita akan disepelekan. Kata Umar, kalau bahasa Jawanya itu sakar mundewe lah, ya. Terserah lah katanya. Mau jadi begitulah Umar, ya. Dan begitulah Muawiyah, ya. Jadi dia termasuk sahabat Nabi yang dibolehkan oleh Umar karena dia punya alasan. Ya, makanya mohon maaf kita hari ini jemaah harus dianjurkan untuk sering-sering husnuzon. Ya. Karena bisa jadi ketika seseorang melakukan sesuatu dia punya alasan. Jangan kita gampang nyinyir gitu kan. Ada ustadz misalnya pakainya rada-rada bagus sedikit, punya mobil bagus. Kita udah nyinyir gitu kan. Padahal mungkin dia punya alasan untuk itu. Atau sebaliknya gitu kan. Nah, sebaliknya ada ustadz yang pakaiannya sederhana. Ada kita jangan gampang nyinyir, harus kedepankan husnuzon. Ya. Saya ingat ada cerita dari Gus Baha gitu ya tentang bagaimana harus memelihara husnuzon ini karena masing-masing punya alasan. Ya. Apalagi zaman sekarang. Jadi dikisahkan ada 2 orang ustadz terkenal. Ustadz viral lah, dikenal di mana-mana ya. Tapi kedua ustadz ini punya pandangan berbeda. Satu ustadz yang kalau dia terkenal, diundang di forum-forum internasional, majelis-majelis besar gitu kan, pejabat. Tapi dia juga menghadiri undangan-undangan kecil. Ada pengajian 15-20 orang di musola, dia datangin juga gitu kan. Dia datangin juga. Dan sebaliknya, ada ustadz lagi yang satu tadi, sama-sama terkenal, sama-sama viral. Nah, dia nggak mau menghadiri pengajian-pengajian kecil. Dia pengen pengajian-pengajian besar dan seterusnya. Kan kalau kita mau suuzon, dua-duanya bisa kita suuzon gitu ya. Tapi dua-duanya punya alasan. Dan ini pentingnya. Jadi ustadz yang viral, besar, terkenal ini tadi, ketika dia datang ke majelis-majelis kecil itu, dia punya alasan. Apa? Supaya ilmu saya ini katanya bisa dinikmati oleh segala level masyarakat. Jadi jangan hanya menghadiri undangan yang level-level besar saja. Musola-musola kecil, pengajian ibu-ibu kecil juga dihadiri. Artinya apa? Dia punya alasan untuk itu. Tapi sebaliknya, Ustadz yang satu lagi tadi, yang viral juga, terkenal juga, tapi tidak mau menghadiri musola kecil dan sebagainya, dia punya alasan juga. Apa alasannya? Kalau saya menghadiri pengajian-pengajian kecil, musola kecil, nanti ustadz-ustadz yang tidak terkenal itu nggak dapat job katanya. Enggak. Lah, jadi kita berbagi gitu ya kan. Ustadz-ustadz kecil yang tidak terkenal itu nggak mungkin diundang di forum-forum besar. Nah, biarlah kita isi. Nah, yang kecil-kecil ini kalau kita ambil juga, wah, serakah amat katanya kan. Jadi masing-masing punya alasan. Nah, karena itu kita harus kedepankan husnuzon ini dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia punya alasan mengapa dia menggunakan pakaiannya bagus. Dan di satu sisi ini juga tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka indah dan Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, ya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini jelas membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah dan dia pun dikukuhkan kembali oleh Utsman bin Affan untuk menjadi gubernur Syam kembali sampai Utsman wafat. Ya, Utsman menjadi khalifah itu dari tahun 23 Hijriah. Dia anda wafat tahun 35 Hijriah. Ya, jadi kalau kita hitung tak kurang dari 8 tahun menjadi gubernur di masa Abu Bakar
dan sekitar 12 tahun menjadi gubernur di masa Utsman. 20 tahun dia menjadi gubernur Syam. Sampai Utsman meninggal di tahun 35 Hijriah, dan itu terus berlangsung sampai kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, menjadi khalifah ya. Walaupun sempat mau diberhentikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu ya, ketika Utsman bin Affan wafat, ada sebelum kita ceritakan tentang wafat Utsman bin Affan ya, karena sebelumnya sudah kita ceritakan juga, nanti sekilas saja. Ketika dia memerintah di wilayah Syam ini ya, banyak hal yang dia lakukan. Jadi antaranya dia mampu menyatukan ya, wilayah Syam yang besar itu, dan ditakuti oleh musuh orang-orang Romawi pada waktu itu ya. Bahkan dia juga yang menginisiasi armada angkatan laut pertama kali dalam Islam. Jadi waktu itu belum ada angkatan perang di bidang kelautan. Angkatan laut itu belum ada. Kalaupun mereka melakukan pelayaran itu dalam rangka bisnis, ya, bukan dalam rangka perang. Jadi berbeda. Waktu itu belum ada. Di masa Umar bin Khattab sempat Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, meminta izin agar diperkenankan, agar dibolehkan membangun angkatan laut militer, angkatan militer ya, di bidang kelautan. Nah, dalam kisah itu disebutkan Umar baca surat ini dari Damaskus. Umar bingung antara mengiyakan dan melarang. Ya. Akhirnya Umar manggil Amr ibn As. Kata Umar, ya Amr, ini temanmu ini Muawiyah ini ngirim surat. Dia minta izin kepada saya agar membangun armada angkatan laut. Kata Muawiyah penuh diplomasi. Kata dia, ya Umar, menurut saya, kalau ada orang yang berada di laut, ada dua kemungkinan. Pertama, dia mati tenggelam. Laut. Atau yang kedua, kalaupun selamat, di kepalanya pusing gitu kan. Intinya, nggak usah. Maka Umar melarang atau tidak mengizinkan. Ya, dia bangunnya angkatan laut dengan alasan seperti dikemukakan oleh Amr bin As. Nah, ketika Umar meninggal dunia di masa Utsman bin Affan, Muawiyah menyodorkan kembali proposal pembangunan armada laut tersebut. Dan Utsman ini seorang pengembara. Dia pedagang sukses. Dia pernah melakukan pelayaran ke Habasyah, Ethiopia, pada angkatan pertama hijrah ke musim ke situ. Dia pun meng-ACC membolehkan ya, siapa beliau ini ya, Muawiyah ini untuk membangun angkatan perang. Maka sejak itulah sekitar 23 Hijriah dibangunlah armada angkatan laut bersenjata dalam Islam dan memulai pelayaran-pelayaran besar-besar. Kata Buya Hamka, saat itulah Islam tiba di Indonesia. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan dibawa oleh orang suruhan Muawiyah. Ya, jadi ada dua kali kapal mendarat di perairan Nusantara. Ini dalam penelitian Buya Hamka, nanti bisa dicek di bukunya Sejarah Umat Islam. Ya, dan bisa disebutkan bahwa orang yang pertama kali membangun angkatan armada laut dalam Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul. Jadi kata Rasul dalam hadisnya, Inna min ummati man yaghzu fil bahr faqad aujabah. Sungguh kata Rasul, nanti di antara umatku ada orang yang akan memulai peperangan di laut. Ada. Faqad aujabah. Dan Allah telah menjaminnya surga. Jadi kalau hadis ini sahih, dan kalau yang dimaksud adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, ini luar biasa. Di tengah kontroversialnya itu dia dijamin surga. Faqad aujabah. Ya. Nah baik, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah dan sempat muncul beberapa friksi ya, penyebabnya dituduh disinyalir karena keputusan Utsman bin Affan dengan mengubah beberapa pejabat, mengangkat orang-orang yang dianggap ya tidak orang-orang yang dianggap sedarah dengan Utsman, keluarga Utsman, maka bergejolaklah kaum muslimin ya di pertengahan pemerintahan Utsman bin Affan, dan beberapa anak muda ya, dari tiga wilayah, dari Mesir, Kufah dan Basrah datang ya menyerbu Madinah. Kalau bahasa hari ini demo lah gitu ya, mendemo Utsman bin Affan ya, dan ingin mengganti Muawiyah, ingin mengganti
Utsman bin Affan ini ya. Pasukan Mesir ya ingin agar Ali yang jadi khalifah, dari Basra ingin Tolha yang jadi khalifah, dari Kufah ingin Zubair jadi khalifah. Nah, belakangan terjadi perang Siffin, Tolha dan Zubair meninggal dunia dan tersisalah Ali bin Abi Thalib. Madinah sempat dikepung selama itu selama 40 hari dan terjadilah perundingan antara Utsman bin Affan dengan mediator Ali bin Abi Thalib. Dan Khalifah Utsman berjanji mengubah beberapa kebijakannya, di antara adalah memberhentikan memberhentikan siapa gubernur Mesir ya, waktu itu Abdullah bin Abi Sarah dan menggantinya dengan Muhammad bin Abu Bakar. Ini ceritanya panjang, jemaah. Saya pernah ceritakan, nanti bisa dicek ulang di kisahnya Utsman bin Affan. Namun pada akhirnya Utsman bin Affan dianggap berkhianat. Dia dianggap telah mengikat janjinya, padahal belakangan terbukti bukan Umar yang mengingkari janji. Tapi ada salah seorang stafnya, Marwan bin Hakam namanya, yang kemudian menggunakan stempel sah khalifah dan menimbulkan fitnah pada waktu itu. Namun pada akhirnya Khalifah Utsman bin Affan terbunuh syahid subuh ya awal bulan Zulhijjah di usia lebih dari 80 tahun ya ketika menanti sholat subuh ya di rumahnya ya. Nah, wafatnya Utsman bin Affan ini menimbulkan kekisruhan, namun pada akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Di sinilah kemudian muncul permasalahan ketika Ali menjadi khalifah. Ada dua PR besar Ali bin Abi Thalib. Kita mungkin cut sampai di sini ya. Ada dua permasalahan Muawiyah Ali bin Abi Thalib. Pertama, dia harus mengganti para pejabat yang dianggap masih kroninya Utsman. Yang kedua, dia harus mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dan ini pelik. Antara dia harus mengadili orang-orang yang terlibat dalam kasus terbunuhnya Utsman dan di satu sisi dia harus ya mengganti beberapa pejabat. Dan masalah yang semakin besar, nakumullah, sampai pada akhirnya terjadilah tragedi perang Jamal antara pihak Muawiyah, antara pihak siapa Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu kemudian meletuslah perang Siffin, ya, antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Kita pernah ceritakan kisah ini, 3.500 pasukan Muawiyah ya, melawan 4.500 pasukan Ali, dan pada peristiwa tersebut kaum muslimin yang berada di pihak Ali bin Abi Thalib hampir memenangkan peperangan ya, namun dikat dan ada perundingan ya. Dengan perundingan tersebut diputuskan dan karena pihak Ali bin Abi Thalib ya menganggap bahwa salah ya keputusan Ali tersebut, mengapa menghentikan peperangan padahal sudah menang. Maka dari pihak Ali ini keluarlah beberapa kelompok yang kita kenal dengan kelompok Khawarij. Orang-orang yang semula berada di pihak Ali, tapi karena kecewa, maka dia keluar. Dan membentuk grup sendiri. Jadi kalau sekarang ya, membentuk partai sendiri. Kalau itu kan belum ada partai politik ya. Dan mengkelompok sendiri dengan pemikiran ekstrim. Menganggap Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin tersebut bermasalah. Dan mereka sepakat untuk menghabisi 3 orang sahabat Nabi, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, pada saat yang bersamaan. Maka di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, di tanggal 17, mereka sepakat untuk membunuh 3 sahabat Nabi. Qadar Allah, ya, mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib dan gagal membunuh Muawiyah dan Amr bin As. Maka dengan terbunuhnya atau tewasnya syahidnya Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan berganti ke Hasan. Kita pernah ceritakan di bulan Ramadan, ya, Hasan menjadi khalifah. 6 bulan kemudian dia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka sejak saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan ya dari gubernur menjadi khalifah kaum muslimin yang menguasai seluruh wilayah kaum muslimin ya. Nah, kisah tentang kiprah Muawiyah bin Abu Sufyan di masa kekhalifah ini panjang. Termasuk karena dia memerintah lama sekali. Dari tahun 41 sampai 60, 19 tahun. Ya. Nah, kisahnya ya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan bahas apa saja sih kiprah Muawiyah bin Abu Sufyan ini
dan termasuk juga meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang sebagian pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Muawiyah ini sebagai seorang pemberontak dan julukan-julukannya lainnya. Ya. Baik, jam 6.15 waktu Indonesia Barat. Kita sisakan waktu menuju jam setengah 7 barangkali. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Dari saya sebentar cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya terkait dengan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan ini pada awalnya, kemudian silsilahnya, kemudian nanti chapter berikutnya akan dibahas tentang kiprahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, kami ingin menyapa dulu Pak Iwan Agung Prasetyo, Kepala Puspin GFA, kemudian Pak Bimo Abdul Qadir, kemudian Pak Sutrisno, Ketua DKM, dan mungkin ada yang terlewat Bapak Ibu sekalian yang para pimpinan BPKP yang belum bisa kami sebutkan satu-satu. Mungkin langsung saja yang mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan, mungkin Pak Ilyas atau yang lainnya silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Monggo, Monggo silakan. monggo atau mangga nih? Monggo mangga. Kalau Jawa Barat mangga. Oh Mangga ini ya. Pak Rizal mau bertanya. Oh, silakan, mangga. Terus ya, silakan Pak Rizal. Ya, Pak Ibrizal udah resen. Sudah yang resen. Atau salah pencet nih? Atau memang memilih untuk berhati-hati nih Ustaz, karena sudah mau tanggal 14 sih, dan ASN memang harus netral dan Ya. Silakan ASN netral di luar ya, tapi di dalam TPS nanti nggak boleh netral ya. Harus tetap memilih. Host tidak mengizinkan berbicara. Waduh. Oh, mute-nya ya, mute-nya. Oke, silakan. Host tidak mengizinkan berbicara. Ininya sudah bisa sekarang. Sudah bisa. Sudah bisa. Silakan Pak Ibrizal. Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam wabarakatuh. Ini Ustaz ingin menanyakan saja kaitannya dengan berbagai informasi ya dari tokoh-tokoh umat yang informasi itu menimbulkan kontroversial. Maksudnya begini, dihubungkan dengan munculnya banyak hadis-hadis palsu. Nah, apakah ini ada relevansinya? Jadi informasi-informasi tidak benar tentang para sahabat, para tabi'in, apakah ini relevan juga dengan munculnya banyak hadis-hadis palsu? Karena kita paham kan, hadis palsu itu juga jumlahnya banyak sekali. Itu Ustaz. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik ya. Saya langsung tanggapi Kang Doni ya. Ya, jadi disinilah kelebihan masadil Islam ya, kelebihan sumber informasi dalam Islam ya. Jadi dia harus terkonfirmasi. Ya. Jadi kalau tidak terkonfirmasi, maka dianggap sumber tersebut tidak layak dijadikan sebagai referensi. Dia harus terkonfirmasi. Kalau enggak, anggap aja sampah gitu kan. Walaupun kata-kata itu baik, tapi kalau bukan tidak terkonfirmasi, jangan sebut hadis. Misalnya, utlubul ilma walau bisin. Itu kan viral terkenal. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tapi ini tidak terkonfirmasi bagian dari hadis. Nggak ada riwayat yang gitu ya. Maka dia bukan hadis. Walaupun bagus. Bukan bagus. Ya. Itu yang bagus ya. Apalagi yang jelek. Misalnya, Umar bin Khattab itu dikabarkan pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini contoh yang jeleknya. Tapi tidak terkonfirmasi. Siapa yang meriwayatkan? Nggak ada. Nah, maka bukan hadis. Kita anggap sampah. Bukan. Orang bukan gitu kan. Cuman kalau yang baik tadi ya anggap saja itu kalimat-kalimat. Kalau kami di pesantren dulu disebut dengan
mahfuzat. Ya. Jadi mahfuzat adalah kata-kata mutiara yang mungkin bukan hadis tapi bagus. Termasuk diantaranya utulubul iman wal bisin atau an-nadhafatu minal iman, itu menghiasi dinding-dinding kami. Jadi agar para santri itu suka dengan kebersihan gitu ya, maka dibuatlah an-nadhafatu minal iman. Ya, atau al-ummu madrasatun, ya. Jadi kebersihan bagian dari iman. Padahal itu bukan hadis. Atau ibu adalah sekolah. Ini bukan hadis, ini syair gitu ya. Syair seorang penyair namanya Hafiz Ibrahim. Nah, kembali ke kisah bahwa kalau dihubungkan dengan munculnya hadis-hadis palsu sangat mungkin. Jadi penyebab munculnya hadis palsu itu banyak. Ya. Termasuk diantaranya kepentingan politik. Kepentingan politik. Ya. Itu termasuk yang bisa merangsang gitu kan tumbuhnya hadis-hadis palsu. Bahkan bisa juga ya untuk melariskan dagangan gitu kan. Ada tuh. Jadi dalam pembahasan ilmu hadis min asbab. Di antara sebab munculnya hadis palsu itu di antaranya karena kepentingan politik, karena untuk melariskan atau membesarkan seorang tokoh gitu kan. Ya, atau juga ya untuk kepentingan bisnis gitu kan. Ya, malah dulu ada hafalan hadis palsu yang kami hafal ya, padahal palsu. Ya. Ini nggak tahu siapa yang bikin ya. Bunyinya begini. Al-bazinjanu dawaun min kulida. Al-bazinjan dawaun min kulida. Terong itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, ini hadisnya palsu. Mungkin yang bikin waktu itu pedagang terong kayaknya. Atau orang yang suka banget dengan terong gitu ya. Jadi ini hadisnya palsu, jangan dipakai ya. Walaupun teman-teman suka makanan terong, tapi jangan ini dalilnya, ini bukan gitu ya. Jadi bisa jadi kalau ditanyakan ada penyebabnya ya sangat mungkin. Jadi dengan adanya konflik politik ya itu bisa menyebabkan munculnya hadis palsu ya. Dan bagi kita umat Islam bersyukur gitu kan, karena maka disitulah pentingnya sanad dalam ilmu hadis. Ya. Jadi kalau tidak ada sanad, maka seorang bisa mengatakan apapun semau dia gitu kan. Mau dikatakan apa? Tapi enggak. Ini ada sanadnya enggak? Ini siapa yang meriwayatkan? Nyampe ke Rasul enggak? Jadi kalau enggak ada gitu kan. Misalnya HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Misalnya kita ada sebuah kalimat bla 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 hadis Bukhari. Nah kita cek nih di kitab Bukhari ada enggak? Nah kalau ada, maka Imam Bukhari pasti menjelaskan bahwa hadis ini berasal dari si fulan, dan ke Rasulullah. Jadi ada 3 atau 4 tingkatan dalam hadis Bukhari itu yang sampai ke Rasulullah. Jadi Imam Bukhari dapat dari ustadznya dapat dari ini dari ini, ke Rasulullah. Nah, ini disebut dengan mata rantai sanad. Ya. Jadi kalau nggak ada, ini siapa yang mengatakan? Nggak ada, ya nggak bisa. Udah, jangan dianggap hadis. Seperti kisah Umar membunuh anak hidup-hidup. Siapa periwayatnya? Nggak ada. Nggak bisa dilacak gitu kan, nggak bisa. Berarti dia bukan hadis. Jadi saya kira begitu. Baik, Reza. Monggo ada lagi? Kalau ada? Silakan yang mau bertanya lagi mungkin. Itu mungkin ada kaitannya dengan bagaimana dulu ceritanya utusan Muawiyah bisa sampai ke Indonesia, gimana gitu kan? Iya, Itu iya, juga iya, seru. iya. Iya. Jadi kisah tentang apa namanya adanya sahabat Nabi yang pernah ke Indonesia ini masih kontroversi. Ya. Saya termasuk orang yang belum bisa mengiyakan. Ya. Mengapa? Karena belum ada namanya. Nggak ada namanya. Walaupun dulu pernah viral ya. Jadi beberapa tulisan terutama beredar di grup-grup WA. Bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu pernah ke Jepara. Ja'far bin Abi Thalib pernah ke Jepara. Dan ini kayaknya mustahil. Pertama nggak ada riwayatnya, ya sanadnya. Yang kedua mustahil secara logika karena Ja'far bin Abi Thalib itu lama di Habasyah, Ethiopia, Afrika. Yang setelah itu dia kembali ke Madinah dan meninggal sebelum Rasulullah di tahun ke-8, awal tahun ke-8 Hijriah. Pertanyaannya kapan dia ke Jepara? Nggak masuk akal itu ya. Lagian pelayaran waktu itu baru ada di masa Utsman bin Affan, bukan di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah pelayaran besar-besaran belum ada. Mereka masih melakukan perjalanan dakwah lewat jalur sutra. Dan itu ke Indonesia kejauhan. Nggak mungkin. Dan nggak ada waktu bagi Ja'far. Dia lama di Habash. Ya. Atau misalnya kisah tentang Sa'ad bin Waqqas yang pernah ke Cina. Katanya ada makam di Cina. Ya. Kalau kita tanya ke penjaga makam di Cina, mereka mengiyakan. Tapi kalau kita lusuri kitab-kitab induk, ya, klasik nggak ada.
Bahkan makamnya ada di Baqi al-Gharqad. Meninggal tahun 57 Hijriah. Bukan di Guangzhou, Cina. Tadi ada yang nanya di chat mungkin. Ya, Ustaz, ada yang bertanya dikit terkait dengan pelajaran yang disimpulkan terkait dengan metode pemimpin agar tidak menimbulkan fitnah atau meminimalisir salah duga dari rakyat atau bawahan. Iya. Oke, apa pelajaran yang bisa diambil? Disimpulkan dari kajian ini tentang bagaimana menjadi pemimpin agar tidak menimbulkan fitnah atau meminimalisir salah duga. Baik. Jadi di antara sekian banyak pemimpin dalam sejarah Islam, menurut saya yang banyak sisi yang bisa kita ambil hibrohnya. Ini tanpa menyepelekan yang terus adalah sosok Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini banyak sekali dikaji dari aspek kenegarawanannya. Ya. Bukan dari aspek militernya saja, bukan, tapi dari sisi kenegarawan. Dia seorang negarawan yang luar biasa. Nah, terutama di antaranya adalah tentang transparansi. Ya, tentang transparansi, misalnya, ketika Umar akan mengangkat seorang pejabat, SOP-nya adalah dia harus memeriksa ya, semua kekayaan calon pejabat itu. Ya. Sebelum menjadi pejabat harus clear tuh hartanya di mana saja berapa dan seterusnya clear. Nanti setelah menjadi pejabat dihitung lagi. Ya. Kalau terjadi lonjakan yang dahsyat melebihi dari perkiraan gaji yang didapat, maka Umar dengan tegas mengambil harta lebihan tersebut dan dimasukkan ke kas negara, disita milik negara. Jadi orang-orang tidak terpikir tuh akan memperkaya dirinya dengan menjadi pejabat. Nggak mungkin. Ntar dihitung. Cuman kadang orang Indonesia lebih pinter ya. Dia cuci uangnya ya, dititipin ke tetangganya gitu kan. Jadi ketika dideteksi oleh KPK nggak ketahuan ya. Ini namanya money laundry ya. Ini nggak boleh. Nah, jadi transparansi itu. Ya. Yang kedua adalah agar tidak menimbulkan fitnah tadi, beliau sangat menghindari hal-hal yang berbau nepotisme. Seluruh pejabat Umar itu nggak ada satupun dari kabilah ataupun orang-orang dekatnya. Bahkan anak kandungnya sendiri, ya, Abdullah bin Umar, dikatakan andai ketika Umar meninggal dunia, memberikan wasiat yang menjadi khalifah setelahnya adalah Abdullah bin Umar, nggak ada yang nggak setuju. Semua setuju. Karena anaknya ini soleh, zuhud, dan betul-betul mewarisi karakter ayahnya. Tapi dia nggak mau. Bahkan kita pernah ceritakan bagaimana dia menghindari fitnah ini dengan cara apa? Ketika akan meninggal dunia, dia tidak nunjuk seorang pun sebagai pengganti. Dia hanya bikin tim. 6 orang. Nah, di antara tim ini adalah 6 di antara 10 sahabat jamin surga. Padahal waktu itu ada 7 orang sahabat yang dijamin surga, yang masih hidup. Karena ada 10 sahabat di surga. Yang sudah meninggal kan Abu Umar, Abu Bakar, dan Abu Baidah. Artinya ada 7 lagi. Tapi yang ditunjuk oleh Umar bukan 7, tapi 6. Satu dicoret Umar. Satu orang yang mulia ini, termasuk sahabat jamin surga, tidak dimasukkan oleh Umar dalam tim yang akan bentuk kekhalifah setelahnya. Siapa dia? Dia adalah Sa'id bin Zaid. Ipar. Jadi karena iparnya gak dimasukkan di tim. Justru karena iparnya itu dia coret. Ente nggak boleh cawe-cawe di kekuasaan. Jadi pertama haknya dicoret sebagai khalifah. Yang kedua dicoret juga sebagai tim. Ini luar biasa. Dia nggak mau menghindari hal itu gitu ya. Nah, sekarang dua hal ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita gitu kan. Nah, kembali ke sisa Muawiyah bin Sufyan, ini menjadi catatan bagi kita. Justru dua hal ini penyebabnya. Pertama, nepotisme dianggap dimasuk Utsman, walaupun Utsman tidak melakukan hal itu. Yang kemudian dia mengangkat anaknya sebagai Yazid menjadi gubernur, menjadi khalifah setelahnya. Ini yang menimbulkan fitnah yang kemudian berujung pada syahidnya cucu Rasulullah Al-Husain bin Ali pada masa setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, dan ini harus jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran bagi kita hari ini untuk menghindari dua hal ini. Ya. Pertama tentang nepotisme dan transparansi. Pertama tentang transparansi, yang kedua tentang nepotisme. Baik. Enggak ada lagi. Yang kedua, ya, Ustaz, ya, Bu Sri Rahmaila, terkait dengan husnuzon kepada pemimpin itu batasnya seperti apa? Oke, baik. Jadi dalam hal berhusnuzon kepada para pemimpin ya, untuk hal-hal yang sifatnya personal itu betul-betul harus dikedepankan. Kita tidak boleh bersuuzon untuk hal-hal yang sifatnya personal ya, tentang ibadahnya. Misalnya gini,
ada kita punya pejabat misalnya, wali kota atau siapapun, setelah acara, ya, lalu kemudian dia pamit. Padahal 15 menit lagi zuhur, misal. Saya pernah menemukan pejabat seperti ini dan saya klarifikasi. Jadi kita ngundang pejabat waktu itu, ya, sampai zuhur, jelang zuhur sekitar 15 menit lagi dia pamit izin. Itu banyak panitia nyeletuk. Ini nggak sholat, katanya. Saya bilang nggak boleh. Kita menuduh demikian nggak boleh gitu kan. Jadi harus husnuzon. Iya dia mungkin bisa menjamak, mungkin akan berjalan jauh, atau kita tidak tahu selepas dari acara ini dia mampir ke masjid, itu bukan urusan Anda gitu kan. Jadi kita harus husnuzon kalau untuk hal-hal yang sifatnya personal. Ya, atau misalnya ada seorang pejabat yang suka minum minuman keras gitu kan, itu urusan dia gitu kan. Jadi Anda nggak usah ikut campur gitu ya. Nah kecuali kalau ya sudah berhubungan dengan hajat orang banyak. Nah ini kita harus tidak bukan suzon apa langkah kita enggak ya, tapi harus dikonfirmasi, cek and recheck. Ya benar nggak kalau berhubungan dengan keputusan orang banyak, dia korupsi misalnya, nggak boleh misalnya kita harus husnuzon, ya enggak gitu ya, harus harus jelas, harus clear gitu ya. Jadi kita ada istilah check and recheck ya. Makanya ya nggak boleh sembarangan. Saya 7 tahun jadi wartawan, ada pelajaran menarik dari eh, apa jurnalistik itu. Apa itu? Cover both side. Dan ini yang kita hilang hari ini. Yang membuat carut marut dunia persilatan dan dunia per media sosialan hari ini adalah ya karena kita tidak mengenal istilah cover both side lagi. Mohon maaf kemarin di hari apa ya, Kamis ya, kami melaunching lagi sebuah media. Saya kalau jamaah yang umuran saya mungkin kenal dengan majalah Sabili ya. Jadi kami kemarin melaunching media ini lagi, tapi tidak dalam bentuk majalah, tapi berbentuk digital. Ya, ada Instagram, ada YouTube dan ada webnya gitu. Kita launching kemarin ya. Nah, jadi saya sampaikan kita kehilangan apa? Cover both side. Cover both side apa? Menanyakan ulang, mengkonfirmasi pihak-pihak yang tertuduh. Ya, misalnya, kita akan mengatakan pejabat fulan korupsi. Itu nggak boleh kita tulis, Pak. Nggak boleh kita sebarkan. Sampai betul-betul clear. Kita tanya dia, benar nggak? Walaupun dia nggak ngaku gitu kan, tapi kita udah nanya. Nah, ini disebut dengan cover both side. Jadi jangan nuduh orang sepihak, tapi nggak nanyain dia, tidak memberikan hak dia bicara. Nah, ini yang banyak hari ini. Ya. Jadi kita kemarin mohon maaf ya, ketua DKM kami gitu kan, japri ke saya langsung mengirimkan sebuah video bahwa salah seorang paslon kita itu dibaptis. Ya. Jadi dia namanya udah berganti dari Anies menjadi Yohanes. Videonya ada gitu kan. Tapi ini saya bilang enggak benar gitu ya. Jadi entah video lagi kemana dipenggal potongan kemudian dikasih nasi. Nah, dalam dunia jurnalistik kita nggak boleh menayangkan, menyebarkan ya, informasi tersebut sebelum kita datangin orangnya, nanyain yang bersangkutan, betul nggak dia dibaptis? Gitu kan? Nah ini sebenarnya cover both. Kita nuduh seseorang mencuri ayam, kita nggak boleh nyebut si fulan curi ayam sebelum nanyain dia. Kenapa dia betul nggak dia mencuri gitu kan? Nah jadi kita kehilangan hari ini. Nah, jadi ini sebenarnya kalau hal-hal yang pribadi tadi itu tetap husnuzon ya kedepankan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hajat orang banyak, kita mencari klarifikasi. Nah, sebelum diklarifikasi, cut, cut. Kita husnuzon, jangan disebar. Apalagi yang berhubungan dengan umat Islam. Ya, segera ini ya, dia harus betul-betul kita jaga. Jadi jangan dibiarkan ya, sehingga muncul kezaliman dengan alasan husnuzon gitu ya. Tadi di alih-alih husnuzon, tapi malah membiarkan ya. Jadi kalau berhubungan dengan orang baik ya jangan dibiarin, harus ditelusuri gitu kan. Dibiarkan malah mendiamkan kezaliman, itu kezaliman itu sendiri. Ya, ketika ada orang lain misalnya melapor ke masyarakat, menyaporkan si fulan, pimpinan daerah sana korupsi, jangan diamin gitu kan. Oh, kita kan harus hunuzon, enggak, itu berhubungan dengan hajat orang banyak, harus ditelusuri gitu kan, sampai clear. Baik. Baik, mungkin yang lainnya, Ustaz? Yang lainnya ada lagi? Yang lainnya ada lagi tentang apa nih? Langsung atau belum ada, Ustaz? Belum ya? Ya, mungkin eh, tadi mungkin terkait dengan bagaimana memilih pemimpin ya, Ustaz. Menurut Umar bin Khattab ya, Ustaz.
Iya. Oke. Terkait dengan pertama leadership, leadership, kemudian kedua integritas, dan yang Integritas, ketiga profesionalitas. profesionalitas. Nah, ini eh, akrab dengan nilai-nilai PPKP. Alhamdulillah. Masalah. Dan bisa sejalan dengan, dan juga kalau dilihat yang eh, apa bagaimana memilih pejabat ini, yang tadi yang terkait dengan eh, memeriksa kekayaannya dari sebelum dan sesudah, kemudian yang terakhir adalah hindari berbau nepotisme, itu dari siapa ya Ustaz ya? Itu Umar bin Khattab. Jadi Umar dia bin itu Khattab juga ya? sebelum sebelum mengangkat seseorang, diperiksa dulu kekayaannya. Tak terkecuali misalnya ada kisah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini orang miskin. Dia nggak punya rumah, tidurnya di masjid, emperan masjid. Tapi Umar pernah ngangkatnya jadi gubernur wilayah Bahrain. Dipanggil, ya Abu Hurairah kata Umar. Wallaituka al Bahrain. Saya angkat Anda menjadi kepala daerah Bahrain. Ya, saya sebutlah gubernur lah begitu kalau terjemah atau kepala daerah lah ya. Kata Abu Hurairah, ya kata Abu Hurairah, kata Bahrain ya. Kata Umar bersedia, siap. Sebelum berangkat diperiksa dulu. Saya perintahkan kepada Aslam, stafnya untuk periksa Abu Hurairah ini punya apa saja gitu kekayaannya. Kata Abu Hurairah, ya Bu, ya Umar, Anda tahu kan saya, ya? Saya kan nggak punya apa-apa. Bahkan makan besok aja saya nggak tahu. Tapi kata Umar, begini SOP-nya ya. Hakadha na'manu bi ummalina. Begini kami memperlakukan perangkat negara ya atau pejabat negara kami. Diperiksa. Ya. Nah, Khalid bin Walid ketika diberhentikan dari gubernur Kenesrin ya, daerah Syam waktu itu ya, atau kota lah ya, wali kota Kenesrin ya, Khalid diperiksa oleh Umar. Dan waktu itu kalau nggak salah ada kelebihan harta sekitar 20 ribu dinar kalau nggak salah. Itu diambil oleh Umar. Ya Khalid, dulu Anda ketika menjabat 60 ribu dinar. Nah sekarang harta Anda 80 ribu dinar. Lebih 20 nih, ambil. Dibalikin lagi. Gitu. Ini kisah Umar memperlakukan pejabat. Sehingga meminimalisasi koruptor sama sekali gitu kan. Dan di satu sisi emang Umar itu memang leadershipnya kuat. Sangat kuat. Nah, yang kedua tentang integritas tadi itu ya. Nah, kalau bicara tentang integritas mungkin karakter dan sifat wajib bagi Rasulullah itu bisa diuraikan. Jadi integritas itu pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatwana, yang keempat tabligh. Mungkin itu bisa jadi acuan ya. Pilih pejabat, pemimpin, staf yang as-siddiq. Siddiq itu artinya ucapannya dan perbuatannya sama. Nah, ya. Ini as-siddiq namanya ya. Jadi kata Imam Qurtubi, as-siddiqu walladhi, ya, siddiq adalah orang yang yaqulu mengatakan apa yang dia lakukan. Nah, yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah orang yang bisa menjalankan tugas dengan baik. Amanah sampai tuntas. Ini misalnya kita contohkan saja, ada office boy. Kita suruh tugasnya adalah membersihkan masjid BPKP Ar-Rakib Jakarta misalnya. Semua. Dia cuma kerjain cuma sepertiga. Dua pertiga nggak dikerjain. Nah, ini office boy yang nggak amanah, nggak tuntas. Jadi aman itu salah satu sebetulnya dia menuntaskan pekerjaannya sampai tuntas. Dia nggak tinggalkan kalau nggak tuntas. Ini disebut dengan sifat amanah. Ya, kalau nggak berarti dia nggak amanah. Yang ketiga adalah fatona. Fatona ini cerdas. Jadi seorang pejabat ataupun apapun staf ataupun dia harus cerdas. Ya. Jadi kalau nggak gimana dia menyelesaikan masalahnya kalau tidak cerdas. Dan hari ini mungkin termasuk hal itu bagian dari pendidikan. Ya. Jadi pendidikannya jelas, ya, kemudian memiliki kemampuan juga. Ya. Yang terakhir adalah tablik. Tablik ini mampu berkomunikasi dengan baik. Dia bisa menyampaikan ide-idenya, gagasan-gagasannya, dan bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, baik level lokal, ya, negara ataupun internasional. Ya, karena seorang, apalagi kalau kepala kepala negara ya, bukan hanya lokal, dia harus berbicara di dunia internasional. Ini bagian dari penjabaran integritas tadi. Baik, Mengingatkan kita terkait dengan bagaimana memilih pemimpin yang baik dari Umar bin Khattab, insyaallah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudah ya Ustaz ya. Izin kali. baik. Alhamdulillah. Namun sebelum itu
kami mohon Ustadz apabila berkenan untuk memimpin doa. Ustadz. Baik, jemaah sekalian dimanapun berada, kita cukupkan dengan doa. Saya akan pimpin. Kita insert doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang hari ini musim dingin masih mengalami kesulitan. Dan kita sisipkan juga untuk negara kita yang pekan depan akan melaksanakan hajat besar, hajat akbar, ya, pesta demokrasi. Ya. Kita harapkan calon wakil rakyat, presiden yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dari putra bangsa yang ada, yang sudah disiapkan oleh KPU. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu sadatina wa sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين واهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Amin. Amin. Jazakallah. Ustadz, atas kajian hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran terutama media Sabili yang digital, Ustadz. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyapa kembali Pak Trisno, Pak Dadang, Pak Bimo, Pak Iwan Agung, Pak tidak bisa disebutkan satu-satu. Mohon izin. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan wafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Dadang, pamit semua. Ya, Pak Trisno. Nuhun Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Trisno. Doni. Iya, siap. Ya, saya pamit semua. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya. Sukses. Izin Pak Trisno, Pak Ilyas, teman-teman semua. Pak Bimo, Pak Ilham, Pak Sasono Adi juga ada. Saya lihat Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum, izin Lid. Assalamualaikum, salam sehat semua. Waalaikumsalam. Jadi Pak Trisno, oke, makasih. Pak Faisal, Sasana, Pak Ilham. Pak Doni ganti baju main bola. Besok aja, Ustaz. Assalamualaikum. 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 Izin live ya.